Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ciara Talita Dewi Partasari, NPM 205 705 1007. Di sini saya akan memperhatikan tugas tugas satu yang tentang arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana perancangan antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang berguna untuk mencapai keperluan atau berbagai keperluan. Saat ini, banyak komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur komputer sekarang ini dibagi menjadi 4 macam. Yang utama yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit, Memory Unit, Input dan Output. Organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan seperangkat komponen yang berinterkoneksi dengan tujuan agar fungsi komputer dapat berjalan secara keseluruhan. Definisi lain dari organisasi komputer adalah seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksanaan yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Organisasi komputer memiliki peran yang mengoperasikan komponen-komponen penyusun sistem komputer dalam rangka implementasi aspek arsitekturnya. Sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing, peran dan fungsi yang berbeda, sesuai dengan beritanya. Dalam organisasi komputer terdapat struktur tertentu dengan tugas dan wewenang yang tersendiri, sehingga fungsi komputer tetap berjalan. Contoh dari organisasi komputer yaitu teknologi perangkat terkeras, memori dan sinyal kontrol. Selanjutnya, perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama itu adalah organisasi komputer. Organisasi komputer itu memiliki bagian terkait dengan beberapa erat dengan unit operasional, contohnya teknologi hardware, perangkat lunak antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Selanjutnya adalah arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini atribut-atribut sistem dengan komputer terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengelamatan, mekanisme 1.0 atau IO. Itu adalah perbedaan dari segi definisi. Perbedaan yang utama terletak pada definisi keduanya. Arsitektur lebih menekankan dari segi perencanaan yang berwujud rencana cetak biru yang berkaitan deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Arsitektur komputer juga berkaitan dengan atribut sistem komputer yang berhubungan dengan seorang programmer. Sedangkan pada organisasi komputer lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksanaan yang telah terinterkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Dengan demikian, arsitektur lebih ke bagian pengajian atribut sistem komputer, sedangkan organisasi komputer menekankan pada bagian yang berhubungan dengan komponen-komponen operasional. Jadi adalah pengertian dari storage program concept. Storage program concept adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat, mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 yang merupakan ciri yang paling penting dari sebuah komputer digital. Arsitektur komputer menurut yang disebut oleh von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau read only memory dan data RAM, random access memory. Dalam data memori yang sama, arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Arsitektur von Neumann dan mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1003 sampai 1557.
Ini merupakan diagram arsitektur von Neumann. Keuntungan model arsitektur von Neumann itu adalah fleksibilitas pengelamatan program dan data. Program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann kemungkinan prosesor untuk menjalankan program yang ada dalam memori data atau RAM. Kelemahan model arsitektur von Neumann itu adalah bus tunggalnya itu sendiri. Sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sefrekuensi dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock atau CPI (clock per iteration) yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Arsitektur komputer model Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu arsitektur Harvard, maka kedua memori tersebut dipisahkan. Perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan beragam memori RAM atau read-only memory dan data RAM random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal yang mengelamati program, instruksi, dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai instruksi von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satunya lagi untuk RAM, yaitu Intel 80C51 keluarga microchip PIC 16XX Philips P87CLXX dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor ini tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan control bus tambahan berupa pin I/O khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti AD convert dan LCD, EEPROM, dan device I/O lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam suatu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan microcontroller atau microcontroller. Instruksi set architecture. Set architecture dalam bahasa Inggrisnya instruksi set atau instruksi set arsitektur yang disingkat IC. Definisi sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer dapat dilihat oleh para program. Secara umum, IC ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengelamatan, arsitektur memori, penanganan instruksi, eksekusi, dan operasi I/O internalnya jika ada. IC merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan sebuah kode-kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language. Untuk IC yang bersangkutan, IC yang populer digunakan pada saat adalah set instruksi untuk chip Intel x86, i64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun SPRC, DH Alpha, dan lain-lain. Microarchitecture. Microarchitecture adalah instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengolah informasi yang diberikan, menghasilkan sebuah dari informasi yang diproses. Microarchitecture ialah cetak biru elemen chip. Cetak biru ini apabila digabungkan dengan nanoteknologi tingkat lanjut, kemungkinan perangkat lunak komputer menjadi lebih bagus dan piawai dan efisien dalam energinya. Tim microarchitecture ini Intel terus membuat lompatan yang bagus dalam inovasi yang baru-baru ini diperkenalkan dengan transistor 3D pertama di dunia yang diproduksi dengan ukuran 22 nm atau nanometer.
Selanjutnya adalah sistem desain. Sistem desain atau desain sistem adalah sebuah bahasa desain dengan kerangka kerja yang umum dan dapat dipahami oleh tiap tim. Desain sistem adalah sebuah organisasi berfungsi sebagai panduan umum yang fleksibel yang selalu diperbarui untuk membuat desain yang konsisten. Mengapa desain sistem ini penting? Desain sistem dapat menjamin produk digital yang dibuat dengan konsisten, perampingan prosesnya desain dan development, dan meningkatkan produk, produk, produktivitas. Maka tidak heran jika perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan ini seperti Atlassian, Dropbox, Airbnb, Spotify, Audi ini berinvestasi dalam desain sistem. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.